termasuk huruf jar. Termasuk huruf jar. Di mana faedahnya mutmundu itu sama dengan min, yaitu faedah ibtida. Ibtidaul ghayah, ibtidaul masafah, ibtida apapun lah. Jadi mutmundu itu artinya sama dengan min, yaitu arti ibtida, mulai. Kalau nggak mulai sejak. Contoh, kita mengatakan ma akaltu muz misalkan ada orang ngomong begini, ma akaltu ora mangan sapa ingsun, aku tidak makan, muz yaumil arbi'i. Kenapa dibaca yaumi? Karena ada mud yang merupakan huruf jar. Ma'akal tu orang mangan sapa ingsun, aku tidak makan. Mud yaumil arbi'i, mulai hari Rabu. Sejak hari Rabu. Mud itu artinya sama dengan min, yaitu arti ibtida, arti permulaan. Mundu juga sama. Mundu itu artinya juga sejak atau mulai. Cuman kenapa kok huruf jar mundu ini tidak dalam semua kitab nahwu dijelaskan? Karena mundu itu tidak melulu. Kamu tahu tidak melulu ya? Tidak selalu masuk pada kalimat isim. Kadang masuk pada fi'il. Nggak kadang sih, sering. Sering. Makanya dalam syair satu abad Peloso itu ya. Jadi ini Pak. Damal falahu mu'alliman madha qarna innal falaha ma'inul ilmi mudh kana. Dalam syair ini di sini ada lafaz mud. Innal falaha ma'inul ilmi. Sungguh al-falah merupakan sumbernya ilmu, tempatnya ilmu, tempatnya ngaji, mudhkana, sejak ada, sejak didirikan. Ini mud masuk pada kalimat kana. Kana itu fi'il madhi. Makanya apa? Mundu itu tidak selalu disebutkan dalam kitab nahwu. Karena cara dadi huruf jar iki ya kadang-kadang ya kapati huruf jar. Nah kalau begini kan nggak berguna huruf jar, Pak. Mana gunanya? Wong yang namanya huruf jar itu menjadi tandanya kalimat isim. Mestinya. Tandanya kalimat isim apa tandanya? Ada huruf jar loh. Nah kalau begini, kalau masuk pada fi'il. Nah, makanya mundu itu tidak sering disebutkan dalam kitab-kitab nahwu. Dalam kitab-kitab nahwu tidak sering disebutkan. Jarang. Enggak semua kitab nahwu menyebutkan itu. Pun. Kemudian setelah mundu, mana ini? Qauluhu rubba wa hiya littaqlili. Wa hiya littaqlili qalilan wa littaktsiri katsiran. Huruf jar yang selanjutnya setelah mundu adalah rubba. Rubba ini memiliki arti dua. Taklil qalilan, taksir kasiran. Faedahnya rubah apa? Faedahnya rubah itu kalau nggak menyedikitkan banget, ya memperbanyak banget. Ditewidik nih, utawa diakeh nih, rubah faedah. Kok cara bahasa nih wong Jawa, wakeh, lek gak tawidik. Itu rubah, taklil qalilan ataupun taksir kasirah. Harus itu. Contohnya yang taklil apa banyak? Contohnya yang taksir apa banyak? Contoh yang taksir. Rubba.
Rubba raghibin fiki. Rubba raghibin. Kenapa bin? Karena ada rubba. Rubba ini huruf J. Rubba raghibin pirang-pirang utawi wong kang demen. Pirang-pirang utawi wong kang demen iku fiki ing dalem sira wadon. Cek wae arek lanang seneng sampean yo. Betapa banyak laki-laki yang tertarik dengan cara arti ini. Rubba raghibin fik. Ini rubba yang faedahnya taksir kasiron, membanyakan. Membanyakkan. Ada yang rubba sing faedahnya taklil, ada rubba yang faedahnya taksir. Pokoknya akeh-akeh banget, lek didik banget. Wa istaratu tasdiruha wa ta'khirul amili wa tankirul majruri biha. Dan rubba itu memiliki beberapa syarat. Syurutu rubba. Syarat yang harus dipenuhi oleh rubba. Apa syaratnya rubba? Pertama, rubba itu punya syarat harus ditasdiru rubba. Rubba itu harus ditasdir. Tasdir itu di awal wis ngene. Tasdiru rubba. Rubba itu harus ditasdirkan, diletakkan awal. Harus. Enggak boleh enggak. Rubba itu salah satu syaratnya harus ditasdir, diletakkan di awal. Syarat pertama. Rubba raghibin fiki. Kalau ceritanya rubba kayak tengah-tengah gak ono. Yang kedua wa ta'khirul amili. Yang kedua disyaratkan mengakhirkan amilnya rubba. Mengakhirkan amilnya rubba. Yes. Disyaratkan mengakhirkan amilnya rubba. Ta'khirul amil. Yang ketiga, wa tankirul majruri biha. Syarat yang ketiga, tangkirul majruri birubba. Lafaz yang dijerkan dengan rubba itu harus berupa isim nakirah. Kalau ceritanya rubba zaidin fiki, apa rubba zaidin? Gak ada. Pasti yang dijerkan oleh rubba itu tangkir berupa isim nakirah. Tidak mungkin enggak. Wes. Maka dari situ kesimpulannya wa yu'lamu min ishtirati tangkiri majruriha annaha la tajurru ad-dhamirah. Karena disyaratkan pada rubba itu adalah tangkirul majruri bi rubba. Isim yang dijerkan oleh rubba itu harus berupa isim nakirah, maka rubba tidak mungkin mengejarkan isim dhamir. Karena yang dijerkan oleh rubba itu pasti isim nakirah, maka rubba tidak mungkin mengejarkan isim dhamir. Gak mungkin. Karena isim dhamir itu termasuk minal ma'arif. Termasuk isim ma'rifat. Wa ghiruhu ma'arifun wa tuhsaru fi sittatin fal awwalusmun mudmaru. Ngono. Para kaya sanep lalaran. Wa ghairuhu ma'arifun wa tuhsaru fi sittatin fal awwalusmun mudmaru. Tentu isim ma'rifat itu salah satunya yang termasuk adalah isim dhamir. Sehingga karena isim dhamir itu merupakan isim ma'rifat, sedangkan rubba syaratnya harus mengejarkan isim nakirah, maka rubba tidak bisa mengejarkan isim berupa isim dhamir. Tapi waqad tajurru qalilan. Bisyarti ayyakuna dhamira ghaibatin mufradan mudzakkara abada. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang rubba itu mengejarkan isim dhamir. Kadang-kadang rubba itu mengejarkan isim dhamir. Nah, kayak dalam kurung ya. Qad tajurru dhamiran qalilan. Langsung aja.
domiron ghaiban mufradan, ya mufradan ya, mudzakkara mufassaran bitamyizin es. Meskipun toh secara aturan isim yang dijarkan oleh rubba itu harus berupa isim nakiro, tapi kadang-kadang rubba itu mengejarkan isim domir. Tapi syaratnya harus domir ghaib, mufrad, mudzakkar. Domir ghaib, mufrad, mudzakkar, berarti hu. Kan hu toh? Harus. Rubba. Ini. Rubba kadang-kadang mengejarkan isim domir, tapi harus domir ghaib, mufrad, mudzakkar. Hu. Itu pun harus mufassaran bitamyizin mutabikin lil makna. Itu pun domir hunya harus dijelaskan oleh tamyiz yang sesuai. Oleh tamyiz yang sesuai secara makna. Contoh. Cara contoh nih, rubbahu rajulan. Rubbahu rajulan. Pun. Rubba itu terkadang memang mengejarkan kepada isim domir ghaib mudzakkar mufrad yang dijelaskan oleh tamyiz yang sesuai dengan makna. Contoh begini. Rubbahu pirang-pirang utawi rojulun. Apa nih rojulan wong lanange? Rubbahu pirang-pirang utawi rojul. Tahu dari mana Gus kalau ini isinya rojul? Tahu dari tamyiznya. Karena yang dijarkan oleh rubba berupa isim domir, ini pasti dijelaskan oleh tamyiz. Pasti, nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Pasti. Titik nih. Lah gunanya tamyiz itu sebenarnya tidak lain tidak bukan menjelaskan isi daripada domir. Isi daripada domir. Banyak lah contohnya. Yang jelas pasti rubahu. Ini masih diganti masih diganti lafadznya nih. Meskipun diganti lafadz imro'atan, tetap domirnya rubahu. Nggak jadi rubaha. Ini meskipun diganti rojula ini, tetap rubahu. Nggak rubahu mah. Karena tamyiz itu cukup sesuai dengan isinya domir secara makna, tidak secara lafadz. Kenapa nggak sesuai secara lafadz? Karena rubah itu hanya bisa mengejarkan isim domir ghaib mufrad mudzakkar satu mufrad. Titik wis. Selainnya nggak bisa. Lek oleh amale rubbahuma rubbahum bahuma bahunna ngono. Tidak bisa, tetap rubahu.
Hati gue lihat takoni, kapankah domir itu isinya nggak sesuai? Ketika domir itu dijerkan oleh rubah, titik nggak bakal sesuai. Tapi ya bisa sesuai. Marjai nang di. Marjai apa cari tamisi. Tamisi ngene yo ngene pecari. Es. Wa ya harfu jarrin syabihun. Wa ya harfu jarrin syabihun bizaid. Famajruruha fi mahalli raf'in alal ibtidai. Sebenarnya rubba itu merupakan huruf jar yang lebih mirip dengan huruf tambahan. Tunggu nih, Bang. Sebenarnya rubba itu merupakan huruf jar yang lebih mirip dengan huruf tambahan. Nah, delok ento. Rubba rohibin pirang-pirang utawi. Kok ngono ya? Ora utawi ngono ya? Hah? Jadi rubba itu lebih mirip seperti huruf jar tambahan. Biasanya pokoknya lek ono huruf jar kok tidak sesuai dengan tarkibnya, itu biasanya huruf tambahan. Contoh, wa kafa billahi syahida. Kafa cukup. Sopo billahi Allah Ta'ala. Kan ini ya? Wa kafalan cukup sopo billahi Allah Ta'ala. Loh, itu baik apa? Bak zaidah. Buktinya jadi fa'il. Maksudnya enek bak jadi fa'il. Ini pun begitu. Rubba itu mirip kayak huruf tambahan. Huruf jar mirip dengan huruf tambahan. Mirip tok loh ya, huruf tambahan loh ya. Karena masih berguna maknanya. Pirang-pirang utawi. Di mana isim yang dijarkan oleh rubba, yaitu rohib, ini kan jar. Ini mahalnya mahal rofa. Karena jadi mubtada. Pasti. Wis pokoknya isim yang dijarkan oleh rubba itu punya status ganda. Secara zahir i'rabnya jar, tapi secara mahal i'rabnya rofa. Jar itu karena rubba, rofa itu karena mubtada. Es. Wa fi mahalli nasbin, tapi kadang-kadang mahalnya mahal nasab. Kadang-kadang mahalnya mahal nasab. Contoh, rubba rajulin solihin laqituhu. Ya solihin wis. Rubba rajulin alimin laqituhu. Rubba rajulin ing, gak utawi iki. Ing kok pirang-pirang, ya ora gathuk. Ing kedik wong lanang alimin kang alim sapa rajul laqituhu, ketemu sapa ingsun ing rajul. Sangat sedikit sosok alim yang saya jumpai. Zaman saiki wong alim rapat ya enek. Ngono lho cara ungkapan itu. Rubba rajulin alimin laqituhu. Itu seperti itu. Es. Jadi rubba itu huruf jar yang enggak zaidah tapi mirip zaidah. Sedangkan lafadz yang dijarkan oleh rubba itu kadang mahalnya rofa kalau jadi mubtada, kadang mahalnya nasab kalau jadi maf'ul. Tergantung. Pun qauluhu wa rubbal munhadif. Nahwu walailin fi qauli mri'il qais walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Ini juga sama, Pak. Ada huruf jar namanya wawu rubba. Wawu rubba. Sajane ya kudu wawu rubba. Ya wawu rubba iku rubba. Cuma rubba dibuat diganteni wa. Ngono lho. Apa nak wau rubah barang iki? Lek ngono kabeh metu ngul kabeh. Hah? Lah wong min kadang ikrope sik ana mine ilang kok. Hah? Suwe-suwe ana wau min barang. Wau fi, wau ba sembarang ngalir. Ya ndak istilahnya saja. Ada wawu rubah. Apa wawu rubah itu? Wawu yang di situ menggantikan rubah dalam mengejarkan sebuah kalimat isim. Contohnya apa? Walailin. Contohnya ya sejitok til kuwi, kayak tunggale. Walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Alayya bi anwa'il
umumi liyabtali. Walailin kamaujil. Ada lafaz walailin kamaujil bahri. Arkha sudulahu. Enggak lafaz walailin. Loh, kok jer? Jadi ulama yang ngono, Pak. Maca syair kok walailin. Loh, kok jer? Sing ngejerne sapa? Goleki min ila an ala fi ruba ba'ka falam karo kabeh. Ya apa ya? Maknane pirang-pirang utawi ruba iki. Berarti ruba yang dikakno. Oh, wawu ruba. Ngono akhire. Ulama iki ono akale ngono kuwi, Pak. Oh, iki arane wawu ruba. Akhirnya dijenengi wawu ruba termasuk huruf jar. Golek contoh sak liyane iki lek petuk hebat ta. Kapal petuk. Jadi huruf jar wawu ruba. Contohnya apa? Sitok tok. Nggih contoh mana gak iso. Walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Pun Pak, babul idhafah. Pun beres. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkah, orang terima langkah. Pun yang